Halo Brody, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film berjudul Maharaja yang rilis pada tahun 2024. Film dari India atau Bollywood yang nggak mengandung unsur joget-jogetan ini bergenre action drama thriller dengan sebuah kisah yang awalnya terlihat sangat biasa aja karena hanya mengisahkan tentang kehidupan sederhana dari seorang bapak bersama putri semata wayangnya. Cuman meski begitu, pada bagian ending terdapat sebuah plot twist yang super duper membagongkan. So, bagaimanakah keseruannya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita berawal di sebuah salon potong rambut bernama Ramki, di mana seorang pekerja bernama Maharaj tampak sedang berusaha meminta izin kepada si bos agar bisa dikasih libur 1 hari. Akan tetapi karena Maharaj adalah satu-satunya pegawai di tempat tersebut, si bos dengan tega menolak permintaannya, bahkan beliau sampai mengkritik cara kerja Maharaj yang terlalu kaku terhadap pelanggan. Lanjut di hari berikutnya, tampaklah Maharaj yang sedang memilih-milih boneka di sebuah toko sambil sesekali menunjukkan hasil pilihannya kepada sang istri yang sedang duduk dengan putri kecil mereka dalam rumah di seberang jalan untuk minta persetujuan. Akan tetapi, naas tepat ketika Maharaj hendak melakukan pembayaran, sebuah truk besar tiba-tiba oleng dan menabrak rumah tempat di mana anak istrinya berada. 13 tahun sudah waktu berlalu di mana kita kini diperkenalkan dengan putri dari Maharaj bernama Jyoti yang ternyata masih selamat dari kecelakaan maut waktu itu. Ia merupakan seorang siswi kelas 10 dan terkenal akan kebodohannya dalam berbagai macam mata pelajaran. Beruntung karena sangat suka olahraga, Jyoti pun menjadi murid kesayangan seorang guru cantik bernama Ashifa, di mana beliau bahkan sampai ingin membawa Jyoti untuk ikut lomba lari antar sekolah yang akan diselenggarakan di luar kota. Jyoti dan Maharaj tinggal bersama sebuah tong sampah bekas berbahan dasar besi yang sudah mereka anggap sebagai keluarga sendiri. Bahkan mereka secara rutin sampai mau memandikannya, juga mengikut sertakannya ketika sedang melakukan doa bersama. Dan itu semua karena tong sampah tersebut merupakan benda yang menyelamatkan hidup Jyoti, di mana sewaktu dulu truk menabrak rumah mereka, ia seketika jatuh lalu menutupi serta melindungi tubuh mungilnya. Diketahui jika Maharaj merupakan seorang pengidap autis. Cuman meski begitu, ia tetap mampu untuk membesarkan seorang putri sendirian. Bahkan kini ia juga sudah memiliki usaha potong rambut kepunyaannya sendiri dengan satu pegawai bernama Tuan Gopal. Meski punya kesibukan masing-masing, Maharaj bersama Jyoti selalu meluangkan waktu mereka sebulan sekali untuk jalan-jalan kemanapun itu. Dan bukan hanya itu, Jyoti tampaknya juga sudah sangat terbiasa untuk membimbing sang ayah dalam melakukan semua pekerjaan rumah. Hingga Maharaj menjadi sangat menyayanginya, bahkan rela melakukan apapun asal itu menyangkut kebahagiaan Jyoti. Suatu hari Jyoti diperlihatkan hampir dikeluarin dari sekolah karena dituduh sudah mencampurkan minuman tamu dengan alkohol. Jyoti langsung diputuskan bersalah oleh sang kepala sekolah secara semena-mena tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu. Beruntung saat itu guru kesayangan Jyoti yaitu Ashifa inisiatif buat menyelidiki kasus tersebut seorang diri hingga akhirnya menemukan pelaku sesungguhnya yaitu seorang murid Jawa. Si bapak kepala sekolah emang langsung membatalkan hukuman Jyoti. Cuman mirisnya ia melakukan itu seolah nggak merasa bersalah sedikit pun, padahal hampir mengeluarkan murid yang nggak tahu apa-apa. Nah, disinilah diperlihatkan betapa besarnya kasih sayang Maharaj kepada Jyoti tatkala ia menuntut kepada kepala sekolah agar beliau segera memohon ampun kepada putrinya. Akan tetapi karena merasa punya kedudukan lebih tinggi, beliau seketika nolak mentah-mentah sambil melontarkan makian-makiannya, bahkan sampai minta bantuan kepada para guru lain juga satpam untuk menyeretnya keluar. Akan tetapi Maharaj yang merasa jika permintaannya adalah hal yang harus dilakukan, ia enggan untuk keluar dan langsung berpegangan ke salah satu tiang, di mana saking kuatnya cengkraman dari Maharaj, tiang tersebut bisa aja roboh jika Pak Kepala Sekolah nggak berubah pikiran lalu ngalah dengan langsung meminta maaf kepada Jyoti. मैंने गलती की है बेटी, मुझसे गलती हो गई. Lanjut beberapa hari kemudian, karena harus mengikuti kompetisi lari antar sekolah, Jyoti pun terpaksa harus meninggalkan sang ayah di rumah sendirian selama 1 minggu, di mana sebelum berangkat Jyoti nggak lupa untuk berpesan kepada Maharaj agar bisa jaga diri serta merawat tong sampah Laksmi kayak biasa. Sepeninggal putrinya Jyoti, Maharaj menjalani hari kayak biasa tanpa ada perubahan berarti. Sampai pada suatu malam, tepatnya ketika ia baru pulang kerja lalu masuk ke dalam rumah, tampak dari arah pintu belakang seekor ular kobra tiba-tiba juga masuk, di mana Maharaj diperlihatkan sudah tergeletak gak berdaya dengan keadaan rumah super berantakan seperti baru kerampokan.
Sementara itu di tempat lain, tepatnya di sebuah bengkel, kita kini diperkenalkan dengan seorang pria berbadan besar bernama Karuna. Ia datang marah-marah lalu langsung mukulin sang manajer bengkel sembari menanyakan kacamata hitam kepunyaannya yang hilang sewaktu kemarin memperbaiki mobil di bengkel ini. Si manajer bengkel menunjuk montir bernama Dana, orang yang kemarin mengerjakan mobilnya Karuna sekaligus mengantarnya kemarin sore. Cuman alih-alih mempertanyakan terlebih dahulu, Karuna malah semakin menjadi-jadi karena mobil kepunyaannya baru datang pagi tadi, dimana itu berarti Dana memanglah orang yang sudah mencuri kacamatanya plus juga sempat menggunakan mobilnya. Gak terima dengan perlakuan dari Karuna, malam harinya Dana memutuskan pergi ke sebuah bar untuk balas dendam. Dana menunjukkan sebuah kacamata hitam kepada Karuna, dimana itu menunjukkan jika kemarin ia memanglah sudah mencurinya. Bahkan bukan hanya menunjukkannya saja, Dana juga lantas menghancurkannya tepat di depan mata kepala Karuna, membuat si pria besar seketika langsung melancarkan serangan-serangannya. Akan tetapi berbeda dari siang tadi, Dana mampu menghajar Karuna dengan sangat brutal hingga membuatnya terkapar nggak berdaya. Kembali kepada Maharaj yang tampak sudah berada di kantor polisi untuk ngelaporin jika kemarin rumahnya mengalami perampokan. Maharaj menceritakan kepada seorang polisi terkait detail kejadiannya, di mana sewaktu kemarin ketika baru selesai kerja pada jam 10 malam, ia memutuskan buat balik ke rumahnya. Akan tetapi ketika sudah masuk rumah dan hendak mengganti pakaian, tiba-tiba dari belakang ada dua orang pria yang langsung mendekapnya. Ia sebenarnya sudah mampu melepaskan diri dengan cara menggigit tangan mereka. Cuman sayang ternyata masih ada orang ketiga yang mana ia tanpa ampun memukulinya menggunakan sebilah besi tumpul. Dan dalam keadaan sudah terkapar nggak berdaya inilah Maharaj mendapati jika mereka sudah mencuri Laksmi, sebuah tong sampah yang merupakan benda paling berharga di hidupnya. Mengetahui jika cerita panjang lebar ini hanyalah demi sebuah tong sampah butut, polisi bernama Perumal ini seketika marah-marah bahkan sampai mengusir Maharaj karena merasa sudah dipermainkan. Bahkan kemarahannya tersebut kian menjadi-jadi tatkala Maharaj malah berniat untuk melaporkan keluhan atas pelayanan buruk Perumal kepada atasannya. Nggak sampai situ, Perumal dibuat semakin murka ketika Maharaj tanpa sengaja malah merobek baju belakangnya sampai bolong. Beruntung sebelum Perumal berbuat nekat, seorang polisi lain menyarankan agar Maharaj segera diusir supaya nggak terjadi hal yang lebih mengerikan lagi di kantor ini. Akan tetapi sayangnya Maharaj yang bersikeras ingin kasusnya tetap ditangani terus berusaha untuk bertahan, di mana ia seketika mencengkram sebuah pilar di dinding dengan begitu kuat hingga akibat dari tarikan-tarikan tersebut sampai ngebuat sebagian dinding menjadi roboh. Dari reruntuhan tiba-tiba muncul seekor ular kobra besar, di mana itu ngebuat suasana menjadi tambah kacau akibat orang-orang yang berebutan keluar untuk menyelamatkan diri. Cuman berbeda halnya dengan Maharaj, ia tanpa takut sedikit pun langsung menangkap dan ngebawa ular tersebut keluar dari gedung. Sementara itu di lokasi yang berbeda, inspektur mereka yang bernama Razan terlihat sedang berada di sebuah rumah mewah untuk menangani sebuah kasus pencurian yang terjadi di sana. Di mana pada saat itu si pencuri diminta untuk melakukan adegan reka ulang ketika dia melancarkan aksinya. Kemudian setelah rekonstruksi tersebut selesai dilakukan, Razan segera mengembalikan seluruh perhiasan kepada pemiliknya. Akan tetapi sayang seluruh perhiasan tersebut rupanya hanyalah imitasi belaka karena perhiasan yang asli ternyata masih ada di tangannya. Di mana dia dan si pencuri sebelumnya memang sudah merencanakan semua ini sebelum datang ke sana. Bahkan agar rencana nggak kebongkar, Razan dengan sigap langsung menuduh si korban jika merekalah yang sudah melakukan kebohongan. Dan dari kejadian ini sudah dapat dipastikan jika Razan bukanlah polisi baik melainkan oknum polisi korup. Lanjut setelah beres drama-dramaan nipu masyarakat tadi, Razan yang mendengar info jika di kantor tengah ada kekacauan seketika balik lalu langsung meminta Maharaj ke ruangannya buat ngulangin laporan dengan disaksikan oleh semua orang. Berbeda dengan Perumal tadi, meski juga emosi berat, Razan yang nggak ingin buang-buang tenaga seketika menawarkan kepada Maharaj untuk membelikan tempat sampah yang baru saja. Akan tetapi mengingat Laksmi yang bukan hanya sekedar tong sampah melainkan bagian dari keluarganya, Maharaj tentu dengan tegas menolak tawaran tersebut dan masih tetap bersikeras jika kasusnya harus ditangani. Maharaj lanjut menambahkan detail tentang ciri fisik orang yang sudah merampok rumahnya, di mana salah satu perampok menurutnya punya telinga di bagian punggung. Nah, mendengar itu, Razan yang gak kuat menahan kekesalannya dengan tegas langsung mengusir Maharaj secara paksa. Cuman karena gak ingin menyerah begitu aja, Maharaj lantas melayangkan sebuah penawaran legit yang tentu gak bakal bisa ditolak oleh orang sekorup Razan, yaitu uang Rp40.000. Dimana jika ia berhasil menemukan Laksmi, Maharaj berjanji bakal menambahnya berkali-kali lipat
lipat, yaitu sejumlah Rp500.000. Singkat cerita, penyelidikan lalu dimulai di mana sebagai dugaan awal para polisi ini berasumsi jika tong sampah butut itu merupakan tempat penyimpanan barang-barang berharga milik Mahraj seperti intan, emas, dan permata. Hingga untuk memastikan hal tersebut, Razan coba menggali informasi langsung dari Mahraj dengan alasan agar mempermudah penyelidikannya. Cuman karena merasa jika para polisi ini terlalu bertele-tele, Mahraj tanpa mikir panjang malah menambahkan tawarannya sampai sejumlah 700.000 hingga membuat si Razan semakin mencurigainya. Berpindah ke tempat lain, kita kini diperkenalkan dengan dua orang perampok bernama Selvam dan Sabari tepat ketika mereka tengah beraksi di sebuah rumah sederhana milik seorang ibu yang hanya tinggal berdua bersama sang putri. Dan seolah nggak puas sudah ngejarah seluruh harta benda mereka, Sabari dengan tega memperuu putri si korban hanya karena ia bosan nungguin si bos yaitu Selvam yang malah makan dulu menyantap makanan di rumah itu. Barulah setelah Selvam selesai makan dan Sabari juga udah cerotot, mereka pun meninggalkan rumah dalam keadaan terlalap api. Lanjut esok paginya masih dengan cerita Selvam di mana ia diperlihatkan tengah bermain dengan hangat dan ceria bersama putri sematawayangnya yang bernama Amu. Karena terlepas dari segala pekerjaan kotornya, Selvam tetaplah sosok seorang ayah. Ia sangat sayang juga peduli terhadap Amu, di mana itu terlihat dari caranya ketika tengah membersihkan luka di punggung sang putri yang perbannya harus selalu diganti tiap hari. Bahkan ketika Amu diperlihatkan gak suka dengan barang pemberiannya, alih-alih merasa marah, Selvam justru langsung membuang mainan tersebut ke tong sampah yang sangat mirip dengan Laksmi. Cuman di sini masih belum jelas apakah itu beneran Laksmi atau bukan, dan apakah Selvam yang kemarin merampok rumahnya Mahraj. Scene lanjut berpindah lagi kepada Mahraj yang tengah diperingatkan oleh polisi baik bernama Murugan agar jangan terlalu percaya terhadap Razan karena ia merupakan oknum polisi korup yang perkataannya nggak bisa ditelan mentah-mentah. Cuman meski begitu, Mahraj tetap selalu datang ke kantor polisi nungguin info tentang Laksmi, bahkan ia sampai rela disuruh-suruh oleh para petugas di tempat ini layaknya seorang pembantu. Sementara itu pada waktu bersamaan, orang suruhan Razan yaitu Kuzanta yang tengah sibuk mencari-cari tong sampah baru mirip Laksmi di toko perabotan tiba-tiba bertemu dengan Nala Shivam di mana ia merupakan informan polisi yang diperintah oleh Razan untuk mengantar Kuzanta menuju tempat pembuatan tong sampah agar bisa mereplika Laksmi secara langsung. Kembali ke kantor polisi, tampak jika saat ini manajer bengkel yang waktu itu dihajar habis-habisan oleh si pria besar Karuna tiba-tiba melaporkan jika montirnya yaitu Dana sudah menghilang selama 3 hari. Kemudian ketika tengah nungguin proses laporannya tersebut, ia duduk tepat di samping Mahraj di mana begitu melihat foto Dana yang ada di tangan si manajer, Mahraj keinget sebuah kejadian beberapa hari lalu, tepatnya ketika ia baru sadar dari pingsan pada malam rumahnya kerampokan. Waktu itu Mahraj menemukan sebuah karcis parkir yang gak sengaja dijatuhkan oleh para perampok. Hingga setelah menelusuri nomor mobil yang ada di karcis itu, ia pun tiba di sebuah bar tempat mobil tersebut keparkir, lalu masuk dan mengetahui dari pelayan jika si pemilik mobil adalah Karuna. Dengan tenang, Mahraj kemudian menghampiri Karuna di mana ia langsung mendapat tomelan bertubi-tubi darinya karena menganggap jika Mahraj adalah temannya Dana yang kemarin sempat ikut ngebawa mobilnya jalan. Nah, mendengar omelan barusan, Mahraj yang awalnya mengira Karuna adalah pelakunya kini mengalihkan tuduhan tersebut kepada Dana, lalu tanpa sempat nanya ke Karuna siapa itu Dana, secara kebetulan Dana pun tiba di lokasi hingga terjadilah pertempuran antara Dana melawan Karuna seperti scene yang sudah kita saksikan sebelumnya. Yakin pelakunya adalah Dana, Mahraj kemudian lanjut menguntitnya dari belakang, cuman karena sadar jika ia tengah diikuti, Dana pun sengaja ngebawa Mahraj ke sebuah gudang sepi tempat di mana teman-teman Dana tampak sudah sangat siap untuk menyambut kedatangan Mahraj. Merasa menang jumlah situasi dan keadaan, Dana dengan lantang mengakui jika dirinya memanglah salah satu orang yang kemarin ikut melakukan perampokan di rumah Mahraj. Hingga meski tubuhnya kini tengah dipegangi oleh 2 orang, tepat pada saat orang ketiga hendak menebaskan parangnya ke arah tangan Mahraj, Mahraj seketika melepaskan diri lalu tanpa kata ampun langsung menghajar semua orang dengan sadis juga beringas menggunakan pisau cukur yang selalu ada di sakunya.
Dana sempat mampu memberikan sedikit perlawanan terhadap amukan dari Maharaj. Akan tetapi itu nggak berlangsung lama karena Maharaj bisa dengan mudah membalikan keadaan lalu langsung menanyakan tentang dua orang lainnya. Dana tanpa ragu mengatakan jika salah satu dari mereka bisa Maharaj temukan di dekat kantor polisi. Hingga setelah mendengar itu, Maharaj pun terdiam untuk sesaat di mana Dana yang menyadari adanya sedikit celah segera memanfaatkan itu buat menusuk kaki Maharaj lalu kabur menggunakan motor. Akan tetapi sayang, lagi-lagi sayang, Maharaj yang tentu nggak bakal membiarkan mangsanya lepas begitu aja seketika mengambil parang dan langsung menebas leher Dana saat itu juga. Itulah alasannya kenapa Maharaj sampai rela repot-repot untuk datang setiap hari ke kantor polisi sambil sesekali mengecek polisi-polisi di sana. Siapa tahu ada yang memiliki ciri fisik berupa benjolan di bagian punggung, termasuk si bapak manajer bernama Prabu ini. Dimana ia nggak luput dari perhatian Maharaj karena bisa aja dialah yang memiliki benjolan tersebut. Akan tetapi karena nggak ada, Maharaj pun akhirnya tenang lalu ia bersedia mendengarkan curhatan Prabu yang mengatakan jika tujuan dirinya datang mencari dana adalah untuk menagih utang yang lumayan besar. Lanjut dari laporan Prabu, para polisi kemudian memanggil Karuna di mana ia merupakan orang yang diketahui punya masalah dengan Dana. Lalu dengan didampingi oleh pengacaranya, Karuna lantas memberikan kesaksian terkait perselisihan awal yang terjadi antara dia dengan Prabu juga Dana di bengkel kemarin sampai pada akhirnya peristiwa pemukulan di tempat hiburan malam yang ngebuat kondisinya seperti ini. Karuna sebenarnya juga sempat menyinggung sosok Maharaj yang datang menghampirinya. Tetapi karena nggak inget siapa namanya, Karuna pun diminta keluar untuk menunggu di mana ia duduk tepat di samping orang tersebut, tapi sayang malah nggak sadar karena lehernya dalam keadaan nggak bisa nengok kanan kiri. Sementara itu di tempat lain tampak jika Guzantai dan Nalasivam kini sudah berhasil menemukan pengrajin yang bisa membuat replika tong sampah Laksmi meski itu baru akan selesai dalam waktu 2 hari. Scene kemudian pindah lagi kepada Selvam, si ketua geng rampok di mana ia terlihat sedang berada di sebuah toko perhiasan bersama istri dan juga Amu, putri kecilnya. Mereka kesini dalam rangka agar Amu bisa milih secara langsung hadiah apa yang diinginkannya di mana si Amu rupanya menunjuk gambar sebuah kalung lucu berbandol kaki super imut yang baru akan tersedia 2 hari ke depan karena merupakan produk eksklusif dan hanya akan dibuat jika dipesan. Singkat cerita, 2 hari kemudian, tepatnya ketika pesta ulang tahun Amu sedang dipersiapkan, Selvam langsung mengambil kalung pesanan putrinya tersebut di toko kemarin. Lalu dalam perjalanan pulang, Selvam yang keinget pesan sang istri yang menyuruhnya untuk cukuran memutuskan buat singgah di sebuah salon pangkas rambut di mana pemilik salon tersebut ternyata adalah Maharaj yang masih muda. Hingga bisa dipastikan jika cerita tentang Selvam selama film ini berjalan adalah timeline atau kisah masa lalu tepatnya 13 tahun silam. Seperti biasa sebelum menyukur, Maharaj terlebih dulu ngajakin ngobrol pelanggannya dengan nanya apapun itu agar suasana menjadi cair. Hingga dari obrolan ringan tersebut, Maharaj jadi tahu jika Selvam sedang dalam persiapan untuk merayakan ulang tahun putri kecilnya. Cuman begitu ia hendak memulai pekerjaannya, mesin cukur miliknya tiba-tiba mati di mana ia seketika pamit keluar untuk membeli baterai. Bertepatan dengan keluarnya Maharaj, Selvam kemudian mendapat telepon dari Sabari di mana sahabatnya tersebut memberikan sebuah kabar buruk karena aksi perampokan mereka kini sudah tampak di sebuah koran lengkap dengan keterangan jika para polisi sudah mulai melakukan penyelidikan. Selvam awalnya tetap tenang karena merasa jika aksi mereka selama ini sudah sangatlah bersih. Hingga begitu ia selesai nelpon lalu nengok ke belakang, Maharaj ternyata sudah balik di mana itu seketika ngebuat ia langsung kelabakan karena takut jika tadi Maharaj sempat mendengar obrolannya dengan Sabari di mana itu berarti sekarang sudah ada saksi yang tahu tentang aksi mereka. Ditambah ketika selesai dengan cukurannya, Maharaj sempat menolak mentah-mentah tip dari Selvam. Lanjut sewaktu di rumah, Selvam yang masih nggak bisa tenang lantas menceritakan semuanya kepada Sabari lalu langsung merencanakan pembunuhan terhadap Maharaj. Cuman sebelum sempat membicarakannya lebih lanjut, Selvam dibuat kaget oleh kehebohan istrinya karena nggak menemukan keberadaan kalung hadiah Amu sementara pesta sudah akan dimulai. Kalung tersebut ternyata ditemukan oleh Maharaj karena ketinggalan di salon pangkas rambutnya. Beruntung karena tadi sempat ngobrol sewaktu nyukur, Maharaj yang tahu alamat rumah Selvam lalu langsung mengantarkannya lalu tiba bertepatan dengan munculnya para polisi yang datang untuk menyergap Selvam dan Sabari di mana dari POV-nya Selvam itu semua terlihat seolah Maharaj adalah orang yang membawa para polisi ke tempat ini. Istri dari Selvam sempat melakukan pembelaan brutal karena yakin jika sang suami nggak bersalah. Cuman semua itu langsung kebukti ketika Sabari yang udah panik nekat melepaskan sebuah tembakan di mana itu ngebuat para polisi mau nggak mau juga harus menggunakan senjata mereka untuk membalas tembakan Sabari hingga ia akhirnya mati terkena tembak tepat di bagian dada.
Bersamaan dengan tewasnya Sabari, Selvam pun seketika diringkus oleh para polisi untuk diadili, di mana ketika hendak berpamitan, ia mendapati jika sang istri sudah sangat-sangat murka, bahkan sampai langsung memutuskan hubungan mereka dan nggak mengizinkannya untuk menyentuh Amo, putri kecilnya. Hingga akibat dari kejadian inilah, Selvam masuk ke dalam penjara bersama dendam yang membara terhadap Maharaj yang ia kira sudah melaporkannya. Scene kemudian pindah kepada Jyoti, anaknya Maharaj, ketika ia bersama teman-teman sekolahnya sudah berada di dalam bus untuk pulang. Dan karena sepatunya rusak gara-gara pertandingan kemarin, Jyoti pun lantas mengirim pesan kepada sang ayah jika ia ingin dibelikan sebuah sepatu baru. Sementara di sisi lain, Maharaj tampak senang bahagia karena tepat pada siang ini ia mendapatkan sebuah kabar jika Laksmi sudah ditemukan lengkap dengan perampoknya. Sementara itu di rumahnya, Razan yang mendapati jika tong sampah Laksmi masih terlihat baru segera memerintahkan kepada Nalasivam agar membuat beberapa penyokan dan sedikit mengotorinya agar benda tersebut terlihat sama persis dengan Laksmi kepunyaan Maharaj. Selain itu, Razan juga lantas mencari beberapa tersangka palsu untuk melakukan rekonstruksi perampokan di rumah Maharaj agar semuanya terlihat meyakinkan. Cuman setelah nelpon beberapa orang yang biasa ia suruh buat jadi tersangka palsu, nggak ada satupun yang mau karena malu dan nggak mau dianggap aneh karena sudah mencuri sebuah tong sampah, meskipun Razan sudah menawarkan sejumlah uang. Mendengar uang, mata Nalasivam seketika menyala-nyala, di mana ia tanpa mikir langsung menawarkan diri untuk menjadi tersangka palsu dalam kasus ini. Hingga agar semua berjalan lancar, Razan kemudian segera menelpon kantor untuk minta agar Maharaj mau menceritakan kembali kronologi perampokannya secara detail. Singkat cerita, Maharaj pun lalu memulai ceritanya persis seperti apa yang sudah ia ceritakan sebelumnya. Cuman dari cerita kali ini kita semua dibuat terkejut karena orang yang mengalami kejadian perampokan tersebut bukanlah dirinya melainkan Jyoti, putri kesayangannya. Malam itu seusai bekerja dan dalam perjalanan pulang, Maharaj terlebih dulu mencarikan sepatu berwarna merah pesanan Jyoti. Sementara pada waktu bersamaan, Jyoti terlihat tiba duluan di rumah, di mana begitu ia masuk ke dalam kamar, ia tiba-tiba disekap dari belakang oleh dua orang perampok, yaitu Dana dan satu orang lagi yang ternyata adalah Nalasivam. Jyoti berhasil melepaskan diri dengan cara menggigit tangan Nalasivam lalu ngedorong tubuh bagian belakangnya, di mana ia sempat merasakan jika di sana terdapat sebuah benjolan yang lumayan besar. Akan tetapi sebelum ia sempat teriak apalagi keluar dari rumah, muncul perampok ketiga yang gak lain adalah Selvam tua, di mana ia langsung menghajar tubuh mungil Jyoti tanpa ampun. Selvam datang ke sini sebenarnya untuk balas dendam secara langsung kepada Maharaj yang ia anggap sebagai penyebab dirinya masuk penjara dan kehilangan keluarga. Akan tetapi karena Maharaj sampai sekarang belum juga balik, Selvam akhirnya mempunyai ide, yaitu dengan menyiksa Jyoti, memukuli serta memerintahkan dua anak buahnya yaitu Nalasivam dan Dana untuk memperuuknya dengan brutal depan belakang. Sementara pada waktu bersamaan, Maharaj yang dari tadi nyari-nyari toko sepatu untuk membelikan pesanan Jyoti akhirnya menemukan apa yang dicarinya, lalu tanpa basa-basi ia pun segera pulang ke rumah, di mana baru juga masuk beberapa langkah Maharaj langsung tersungkur gak berdaya begitu melihat dan menyaksikan keadaan tragis putri kesayangannya. Maharaj ngebawa Jyoti ke rumah sakit, di mana tampak jika Laksmi ternyata ada di bawah ranjang rumah sakit sebagai jimat bagi Jyoti karena tong sampah tersebut pada dasarnya emang gak pernah hilang dan hanya sebagai bentuk alasan Maharaj agar bisa ngebuat laporan. Di sini Maharaj mendapat saran dari seorang kakek tua bernama Gopal, sahabat sekaligus karyawan tukang cukurnya, di mana beliau menyuruh agar mencari dan ngebunuh-bunuhin para pelaku karena ini merupakan tindak kejahatan paling keji yang bahkan sudah sangat jauh di luar nalar. Ditambah permintaan dari Jyoti, di mana ia sangat ingin bicara langsung kepada pelaku kenapa mereka sampai tega melakukan ini terhadap dirinya. Cuman di sini Maharaj masih tetap memalsukan kisahnya dengan tetap menceritakan seolah ini adalah kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Hingga begitu mendengar cerita dari Maharaj barusan, Nalasivam yang tentu langsung menyadari akan hal tersebut seketika ciut lalu mulai mencari-cari alasan agar bisa membatalkan rencana ini. Sayangnya Razan dengan tegas terus memaksa agar Nalasivam tetap melakukan tugas ini, hingga ia pun kemudian minta izin agar bisa menghubungi istrinya terlebih dahulu, di mana bukannya menelpon sang istri, Nalasivam ternyata malah menelpon Selvam buat ngasih tahu semua kejadian ini, termasuk laporan Maharaj ke polisi serta Dana yang sudah nggak pulang selama berhari-hari. Selvam meminta Nalasivam supaya tetap bersikap tenang dan menjalankan tugas dari Razan agar mereka nggak menaruh kecurigaan. Singkat cerita, esok harinya di rumah Maharaj, Nalasivam
Sifam kemudian langsung memulai adegan-adegan rekonstruksi palsu sesuai apa yang diinstruksikan oleh Razan. Hingga begitu sampai ke momen saat dirinya tengah melakukan adegan penyergapan, entah sedang gugup atau lupa, Nala Sifam meletakkan tangannya seolah sedang menyergap orang yang bertubuh pendek, padahal Maharaj mempunyai badan yang jauh lebih tinggi dari itu. Nah, dari kesalahan kecil tersebut, Maharaj yang sudah mulai curiga kemudian langsung mendekatinya untuk meraba-raba punggungnya, hingga setelah menemukan adanya benjolan di sana, ia akhirnya yakin jika Nala Sifam adalah salah satu dari pelakunya. Cuman meski begitu, Maharaj yang masih tetap tenang mengatakan di hadapan Razan beserta para polisi lain jika ia sudah memaafkan seluruh kesalahan Nala Sifam dan ingin agar pria ini langsung dilepaskan saja, karena si Maharaj ternyata hendak membunuh Nala Sifam secara langsung menggunakan tangannya sendiri seperti apa yang kemarin sudah ia lakukan terhadap Dana, dan semua rencana itu gak bakal bisa terwujud jika Nala Sifam berada di penjara. Di luar dugaan, Razan, Perumal, dan Guzantai ternyata sudah mengetahui cerita sesungguhnya dari Jyoti karena para polisi ini diam-diam sudah menyelidiki semuanya sejak pertama kali menangani kasus Dana. Hingga karena juga merasa ikut sakit hati terhadap apa yang menimpa Jyoti, Razan kemudian menyerahkan sebilah parang kepada Maharaj lalu langsung keluar rumah agar ia bisa dengan leluasa membantai si putri kesayangannya. Selain Nala Sifam, dari hasil penyelidikan mereka, Razan, Perumal, dan Guzantai rupanya juga sudah mengetahui tentang identitas dari perampok ketiga yaitu Selvam, di mana sekarang ia sedang bekerja di sebuah proyek sebagai tukang instalasi listrik. Hingga setelah Maharaj selesai menguliti si Nala Sifam, ia langsung gerak ke tempat proyek milik Selvam lalu mulai menghajar habis-habisan para anak buahnya. Selvam yang mendapat kabar tentang lokasinya yang diserang oleh orang gak dikenal seketika langsung ke sana, di mana betapa kagetnya Maharaj begitu tahu jika orang yang ia cari ternyata adalah Selvam, seseorang yang dulu hendak ia temui ketika sedang diringkus oleh polisi. Selvam yang melihat adanya celah langsung mulai melancarkan pukulan-pukulannya sembari menceritakan jika selama ini ia menganggap jika Maharaj adalah orang yang sudah melaporkannya ke polisi. Hingga akibat dari kejadian itu hidupnya sampai hancur karena harus terus dibenci oleh anak juga istrinya. तेरे ही बारे में सोचता रहा दर्द हो रहा है कि नहीं Lanjut, usai mendengar cerita tersebut, Maharaj kemudian melakukan serangan balik hingga pada akhirnya ia pun berhasil ngebuat Selvam gak berdaya setelah menghantamkan batu besar tepat di kakinya. Selvam mengatakan jika rasa sakitnya ini gak bakal bisa dibandingkan dengan rasa sakit Maharaj yang tentunya bakal bertahan seumur hidup setiap dia melihat Jyoti, putri tercintanya. Dan oleh sebab itulah Selvam kemarin memutuskan untuk tidak membunuhnya agar Maharaj bisa terus merasakan rasa sakitnya. Gak berapa lama Jyoti kemudian muncul dengan ditemani oleh Asipa agar bisa bertemu langsung dengan si pelaku seperti apa yang sudah ia minta kepada sang ayah waktu kemarin awal masuk rumah sakit. Jyoti melemparkan sekantong perhiasan emas simpanan keluarganya ke hadapan Selvam sembari mengatakan jika benda-benda inilah yang sudah menjadi penyebab mereka semua datang ke rumah lalu melakukan hal-hal keji terhadap dirinya. Jyoti mengatakan jika apa yang sudah mereka lakukan gak bakal ngebuat hidupnya hancur karena ia pasti mampu untuk bangkit terus menatap masa depan dengan didampingi oleh sang ayah beserta orang-orang yang sangat mencintainya. Awalnya Selvam gak terenyuh sama sekali dengan semua perkataan Jyoti karena hatinya masih diselimuti oleh dendam kepada Maharaj. Hingga begitu Jyoti ingin balik, Selvam yang matanya tertuju ke tumpukan perhiasan melihat adanya kalung berbandol kaki persis apa yang dulu ingin ia berikan kepada Amu, putri kecilnya. Ia pun sontak teringat dengan cerita tetangganya jika dulu sering ada keluarga lengkap ayah, ibu, dan anak seumuran Amu yang sering mengunjungi rumah mereka. Keluarga tersebut ternyata adalah Maharaj yang ingin mengembalikan kalung milik Selvam kepada istrinya yang bernama Abirami. Dan setelah mengetahui dari para tetangga jika Abirami ternyata sudah pindah dari sini, mereka pun lalu langsung menuju tempat tinggal barunya, di mana begitu kalungnya diserahkan kepada Amu, Abirami menolak untuk menerimanya karena menganggap jika itu sudah pasti dibeli menggunakan duit haram Selvam. Hingga daripada nggak ngasih apapun kepada Amu, istri Maharaj menyuruh sang suami untuk membelikan boneka di toko seberang rumah, di mana ini adalah kejadian yang terjadi pada awal film tadi.
Anak istri Maharaj beserta istri dari Selvam langsung meninggal di TKP karena dari kejadian ini hanya ada satu yang selamat, yaitu Amu karena terlindungi oleh Laksmi si tempat sampah besi. Lanjut ke timeline utama, Selvam semakin yakin jika Jyoti adalah Amu ketika ia melihat dengan jelas sebuah bekas luka di belakang leher Jyoti, di mana lokasinya persis luka Amu yang dulu sewaktu kecil selalu ia bersihkan setiap hari untuk mengganti perban-perbannya. Dengan suara bergetar serta raut wajah penuh penyesalan, Selvam yang saat ini sudah nggak bisa jalan terus memanggil-manggil Amu, tapi Jyoti terus jalan nggak menghiraukan sama sekali karena ia memang nggak pernah diberitahu jika dirinya adalah Amu. Ditambah sang ayah yaitu Maharaj yang menyuruh untuk keluar duluan dari tempat ini sementara dirinya bakal kembali menemui Selvam. Selvam terus memohon-mohon sampai sujud di kaki Maharaj agar diperbolehkan untuk bicara dengan Amu. Cuman mengingat betapa kejinya Selvam, Maharaj dengan tegas menolak itu mentah-mentah, bahkan ia sampai bersikeras mengatakan jika Amu adalah Jyoti, anaknya bukan anak Selvam, sembari berjalan pergi meninggalkan gedung ini. Selvam otomatis hanya bisa meratapi nasib menyedihkan yang terjadi ke dirinya sambil terus memanggil Amu memohon ampun karena sudah melakukan hal yang luar biasa keji terhadap putri sematawayangnya. Hingga karena nggak kuat terhadap rasa sakit hatinya, Selvam lalu bundir dengan menjatuhkan tubuh dari gedung tinggi tersebut hingga ia pun tewas dengan darah yang secara kebetulan tercucur deras memenuhi bekas jejak kaki Jyoti. The end. So Brody, itulah tadi akhir dari cerita sebuah film dengan plot twist membagongkan abad ini, dimana rasa sakit hatinya sampai ngebuat para penonton ikutan getar. Well, makasih banyak udah mau nonton sampai akhir. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku, hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, subscribe, dan juga mengaktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa pada film-film keren lainnya. Aku Zai pamit, see you!